Bab 1. Nama, Disciple Cashback System, saya diungkap oleh murid saya penulis. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Apakah kau bersedia menjadi muridku? Mereka berada di puncak Lingjiu klan King Yun. Yesuan telah mengajukan pertanyaan itu kepada seorang murid tukang di depannya. Murid tukang itu adalah seorang gadis muda. Wajah kecilnya merah, dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Matanya yang besar dipenuhi dengan keterkejutan. Yesuan adalah tetua termuda klan King Yun, putra kesayangan surga. Sementara itu, bakat alaminya sangat lemah. Dia tidak dapat mengerti mengapa seorang tetua klan King Yun ingin menerimanya, seseorang yang begitu lemah sehingga dia hanya memenuhi syarat untuk menjadi murid tukang, sebagai murid pribadi. Mengapa? Apakah penatua Yesuan ingin menerimanya sebagai murid pribadi, atau sebagai murid tukang? Pikiran gadis muda Lu Yanran kosong, jadi dia tidak bisa memberinya reaksi apapun. Pada saat ini, wajah Yesuan pucat dan agak cemas. Dia menghadapi krisis hidup dan mati. Dia baru saja pindah ke sini, tetapi dia sudah diracuni, dan dia hanya punya waktu 4 jam lagi untuk hidup. Untungnya, ketika dia hampir putus asa, sistem itu tidak mengecewakan. Sistem itu disebut sistem umpan balik murid. Jika dia memberi muridnya sesuatu, dia akan menerimanya kembali beberapa kali lipat sebagai umpan balik. Jadi, kelipatannya bervariasi dari 2 hingga 10.000 kali lipat. Misalnya, jika Yesuan membantu seorang murid meningkatkan pemahamannya, pemahamannya sendiri akan meningkat 2 hingga 10.000 poin. Kelipatannya bervariasi setiap kali. Semakin tinggi kelipatannya, semakin rendah kemungkinan hal itu terjadi. Setelah mendapatkan sistem ini dan memahami fungsinya, Yesuan tahu bahwa dia telah menemukan cara untuk lolos dari cengkeraman kematian. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah menerima seorang murid. Karena sistem ini disebut sistem umpan balik murid, dia hanya bisa mendapatkan umpan balik jika dia memberi seorang murid sesuatu. Itulah sebabnya Yesuan ingin menerima murid tukang ini, Lu Yanran. Pada saat ini, Lu Yanran masih dalam keadaan syok. Karena di dunia ini, di mana orang kuat dihormati, hampir mustahil untuk diterima sebagai murid oleh orang kuat jika seseorang tidak memiliki bakat atau latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, Lu Yanran tidak dapat mempercayai mata dan telinganya saat ini. Dia pikir dia mungkin sangat ingin diterima sehingga dia mulai berhalusinasi. Dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan menjadi begitu gila sehingga dia akan mulai berhalusinasi. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit pipinya. Sakit. Sekarang, Lu Yanran benar-benar bingung. Tampaknya ini bukan ilusi. Apa? Kau tidak mau menjadi muridku? Kata-kata Yesuan terdengar jelas di telinga Lu Yanran. Yesuan menatap Lu Yanran, yang berada di seberangnya, dengan sedikit tidak berdaya. Baru saja, dia telah menyaring murid-murid yang dikenalnya di klan King Yun dalam benaknya. Dia kemudian menyadari bahwa dia benar-benar tahu terlalu sedikit tentang klan King Yun. Meskipun dia mengenal beberapa murid dengan bakat luar biasa di klan tersebut, kebanyakan dari mereka telah diterima sebagai murid oleh para tetua lainnya. Setelah memikirkannya sebentar, dia hanya dapat memikirkan satu kandidat yang cocok. Itu adalah murid tukang di depannya, Lu Yanran. Tentu saja, alasan dia memilih Lu Yanran bukanlah karena gadis itu memiliki fitur wajah yang sangat indah dan cantik, serta tubuh yang anggun dan berotot. Itu karena Lu Yanran biasanya bertanggung jawab untuk membersihkan area di dekat kediaman Yesuan di puncak Lingjiu. Karena dia sering melihatnya, meskipun Yesuan tidak terlalu memperhatikannya, dia tetap memiliki kesan yang baik tentangnya. Selain itu, Yesuan kadang-kadang memperhatikan bahwa Lu Yanran sangat rajin dengan pekerjaannya. Dia membersihkan setiap area yang dikerjakannya dengan saksama. Bersamaan dengan itu, begitu dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan segera berlatih dan tidak membuang-buang waktu. Karena bakat Lu Yanran sangat rata-rata dan statusnya rendah, dia tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan teknik inti klan King Yun. Namun, dia tetap bekerja keras. Kegigihan ini menggerakkan Yesuan. Karena itulah Yesuan memutuskan bahwa tidak peduli seberapa berbakatnya Lu Yanran, dia akan menerimanya sebagai murid pertamanya. Menjadi murid tetua Yesuan, Lu Yanran masih tampak agak tidak percaya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa mimpinya untuk diterima sebagai murid oleh seorang guru besar akan benar-benar terjadi. Mata Yesuan tenang saat dia menatap Lu Yanran di depannya.
Yang terakhir tiba-tiba terbangun dari linglungnya dan segera bersujud. Muridmu bersedia, dia berbicara dengan keras. Ketika dia mengangkat kepalanya, dahinya merah dan bengkak. Lu Yanran sama sekali mengabaikan dahinya yang merah dan bergelombang. Dia sudah sedikit gemetar karena kegembiraan. Baiklah, Yesuan mengangguk puas dan berkata dengan lembut. Baiklah, kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menjadi murid pertamaku. Di benua Tianyuan, sebagian besar master harus melalui serangkaian langkah rumit sebelum menerima murid. Ini karena seluruh benua Tianyuan sangat memperhatikan para master. Namun, ada juga beberapa master yang tidak menyukai birokrasi dan akan langsung menunjuk murid. Sekarang Yesuan sudah di ambang kematian, tentu saja dia tidak berminat untuk memikirkan prosedur yang rumit seperti itu. Jangan berlutut, kamu bisa bangun. Yesuan berbicara dengan acuh tak acuh. Lu Yanran dengan cepat mengucapkan terima kasih dan berdiri. Yesuan menatap Lu Yanran. Dia masih sangat muda. Jika Yesuan kembali ke kehidupan sebelumnya, dia mungkin adalah seorang gadis yang baru saja masuk sekolah menengah pertama. Saat ini, meskipun Lu Yanran telah mendapatkan kembali sebagian kesadarannya, dia masih linglung. Dia tidak dapat mengerti bagaimana dia bisa dengan mudah menjadi murid tetua Yesuan. Yesuan telah dikenal sebagai tetua paling berbakat dan termuda dari klan Qingyun selama 1000 tahun terakhir. Apa yang telah dia lakukan untuk menjadi murid pertama tetua Yesuan? Kejutan yang tiba-tiba itu membuat Lu Yanran tidak dapat bangun. Karena kamu telah menerimaku sebagai gurumu, aku akan memberimu pil hari ini. Nanti, aku akan mengasingkan diri. Ketika aku keluar, aku akan memberimu harta lainnya. Terima kasih, guru, kata Lu Yanran dengan heran. Dia tahu betul bahwa pil yang akan diambil Yesuan jelas bukan barang biasa. Begitu Yesuan selesai berbicara, dia mengeluarkan pil harum dari sakunya. Sebenarnya, sebelum menerima Lu Yanran sebagai muridnya, Yesuan sudah memikirkannya dengan saksama. Ini karena setelah dia mendapatkan sistem, dia menerima hadiah pemula. Pertama kali dia memberi muridnya sesuatu, dia akan diberi hadiah 10.000 kali lipat. Dengan hadiah pemula ini, dia telah menemukan dua cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Salah satunya adalah dengan memberikan kultivasi muridnya secara langsung, sehingga dia bisa mendapatkan umpan balik 10.000 kali lipat. Dengan begitu, masalahnya akan terpecahkan. Namun, jalan ini tidak akan semudah itu untuk dilalui saat ini. Bagaimanapun, sebagian besar meridiannya telah rusak, dan semua tulang di tubuhnya bahkan lebih buruk. Dalam keadaan seperti itu, mungkin mustahil baginya untuk mentransfer kultivasinya kepada muridnya. Selain itu, sejumlah besar kultivasi yang diperlukan untuk ini mungkin bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuhnya yang rusak. Dalam hal ini, ia hanya dapat memilih opsi kedua. Ia akan memberi Lu Yanran penawar racun. Dengan cara ini, ia pasti akan mendapatkan obat mujarab yang lebih berkualitas. Untungnya, sistem umpan balik 10.000 kali lipat bukan hanya pengembalian kuantitas. Sistem tersebut secara otomatis akan mengubah superposisi kuantitas menjadi peningkatan kualitas juga. Sayangnya, sebagian besar pil penawar racun di cincin interspatial Yesuan telah habis digunakan. Yang tersisa hanyalah pil putih yang baru saja ia berikan kepada Lu Yanran. Pil ini adalah pil pemulih jiwa tingkat 3. Itu bukanlah hal yang berharga di mata Yesuan. Namun, Lu Yanran menatap kosong ke arah pil pemulih jiwa tingkat 3 di tangannya. Di matanya, pil ini sangat berharga. Bagaimanapun, pil pemulih jiwa tingkat 3 dapat menyembuhkan luka seorang ahli alam pembentukan inti. Bagaimana mungkin tuannya memberikannya begitu mudah? Tubuh Lu Yanran sedikit gemetar. Dia merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Kasih sayang tuannya yang besar membuatnya tergerak. Setelah Yesuan memberinya beberapa instruksi sederhana lagi, dia segera bergegas ke tempat pengasingannya. Tepat saat Yesuan hendak pergi, suara sistem yang jelas bergema di benaknya. Ding! Tuan rumah telah mendeteksi bahwa pil kebangkitan tingkat 3 telah dianugerahkan kepada muridnya. Setelah umpan balik 10.000 kali lipat, dia telah memperoleh pil nirvana tingkat 7. Setelah mendengar suara itu, Yesuan segera menenangkan hatinya dan melihat ke ruang sistem. Dia melihat pil berwarna merah keunguan mengambang dengan tenang di ruang sistem. Meskipun Yesuan belum mengeluarkan pil itu, dia sudah bisa mencium aroma obatnya yang menyengat. Di samping pil nirwana tingkat 7 itu ada sederet kata-kata kecil.
Ye Xuan memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa itu adalah deskripsi efek pil nirwana tingkat 7. Pil nirvana tingkat 7, pil tingkat 7 tingkat atas. Pil ini hanya dapat disempurnakan oleh ahli pil tingkat atas, dan itu pun tingkat kegagalannya tinggi. Pil ini tidak hanya dapat menyembuhkan semua luka dan virus di bawah tingkat 7, tetapi juga memiliki efek hidup dan mati. Pil ini juga dapat meningkatkan kekuatan pengguna secara signifikan. Kekuatan pil ini dibagi menjadi 7 segmen. Setelah setiap segmen dilepaskan, kekuatan pengguna akan meningkat pesat. Setelah kekuatan segmen ke-7 dilepaskan sepenuhnya, pengguna bahkan dapat memiliki kekuatan seorang raja. Setelah membaca penjelasan tentang pil nirwana tingkat 7, hati Ye Xuan yang khawatir akhirnya tenang. Dengan ini, dia akhirnya bisa diselamatkan. Dia melemparkan sebuah token kepada Lu Yanran dan berkata, "Mulai sekarang, aku akan mengasingkan diri. Kamu akan berjaga di luar pintu. Tidak seorang pun dapat datang dan menggangguku tanpa izinku sebelumnya." Ye Xuan telah melemparkan token tetuanya kepada Lu Yanran. Selama dia memiliki token ini, bahkan jika Master Sekte King Yun ingin menemuinya, dia tidak akan dapat memaksa masuk kepadanya. Bagaimanapun, sang Master masih harus memberikan muka kepadanya, Ye Xuan. "Ya, Master." Lu Yanran memegang token itu dengan kedua tangannya dan memperhatikan Ye Xuan pergi dengan hormat. "Pil nirwana kelas 7, kuharap kau tidak mengecewakanku." Setelah Ye Xuan masuk ke aula, dia menutup pintu rapat-rapat di belakangnya. Tubuhnya cepat ambruk bahkan sebelum dia tiba di kasur lipat. Seperti terong yang terkena embun beku di musim dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Baru saja, untuk menjaga citranya sebagai seorang tetua, dia sengaja mengumpulkan kekuatannya sendiri. Akibatnya, luka-lukanya mulai menjadi lebih serius. Untungnya, dia sekarang memiliki pil nirwana kelas 7, jadi luka-luka ini seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk mengeluarkan pil nirwana kelas 7 dari ruang sistem. Ada pola-pola indah pada pil itu. Sekilas, orang tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, begitu pil itu ada di tangannya, Ye Xuan segera menyadari energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Ye Xuan tidak punya waktu untuk ragu terlalu lama sebelum dia menelannya. Awalnya dia mengira bahwa kekuatan obat dari pil nirwana akan datang seperti air yang mengalir deras, tetapi kenyataannya adalah bahwa setelah dia menelannya, kekuatan obatnya seperti tetesan air, yang terus-menerus menyehatkan anggota tubuh dan tulangnya. Ye Xuan merasa sangat nyaman. Meridian yang rusak dan tulang yang patah di tubuhnya perlahan pulih di bawah kekuatan obat pil yang lembut namun kuat. Sementara tubuhnya pulih dari kekuatan obat ini, tubuhnya juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lapisan tulang, daging, dan fasianya semuanya mengalami perubahan kualitatif. Selama proses ini, Ye Xuan memperhatikan perubahan kecil dalam tubuhnya, jadi dia tidak dapat menyadari berlalunya waktu. Pada saat ini, Lu Yanran masih memegang token tetua yang diberikan Ye Xuan kepadanya, dengan patuh menunggu di luar pintu. Dia telah pulih dari keterkejutan dan kebingungan awalnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pil pemulih jiwa tingkat 3 di tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa tetua Ye Xuan benar-benar akan memberinya pil yang sangat berharga. Bagi seluruh Sekte King Yun, pil pemulih jiwa tingkat 3 dapat dianggap sangat berharga. Tetua lainnya mungkin tidak akan mau memberikannya kepada murid-murid mereka dengan mudah. Namun, ketika gurunya memberinya pil ini, dia sama sekali tidak tampak enggan. Lu Yanran tahu betul di dalam hatinya bahwa dia hanyalah seorang kultivator kecil yang saat ini berada dalam kondisi penyempurnaan. Jika dia menggunakan pil pemulih jiwa ini sekarang, itu hanya akan membuang-buang hadiah dari surga. Oleh karena itu, Lu Yanran memutuskan. Kecuali dia menghadapi situasi di mana dia tidak punya pilihan lain, dia sama sekali tidak akan menggunakan pil ini. Dia dengan hati-hati memasukkan pil itu ke dalam sakunya. Sampai sekarang, jantungnya tidak berhenti berdetak kencang. Baginya, pil pemulih jiwa tingkat 3 adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh para master alam pembentukan inti. Itu adalah harta yang tak ternilai. Di benua Tianyuan, alam kultivasi para kultivator diberi peringkat dari rendah ke tinggi, alam pemurnian, alam transformasi ki, alam esensi sejati, alam roh ungu, alam pembentukan inti, alam kesatuan, alam kondensasi, dan seterusnya. Dalam setiap tahap besar ada 10 tahap kecil. Lu Yanran hanya berada di tahap keempat dari alam pemurnian. Bagi orang biasa, ini sudah sangat kuat.
Namun, di mata para master, itu tidak layak disebutkan sama sekali di benua ini. Mereka yang berada dalam tahap pemurnian hanya dapat menindas orang biasa. Hanya setelah mencapai tahap transformasi Ki, seseorang dapat dianggap memiliki tingkat kekuatan tertentu untuk dapat berjalan di atas perairan. Tentu saja, air harus berada di suatu tempat di mana tidak ada ahli di sekitarnya. Seorang kultivator hanya dapat menjadi seorang alkemis setelah mencapai tahap esensi sejati. Karena untuk memurnikan pil, seseorang setidaknya membutuhkan energi murni dari tahap esensi sejati. Bahkan setelah mencapai tahap esensi sejati, seorang kultivator hanya dapat memurnikan pil kelas 1. Mereka yang berada dalam tahap roh ungu dapat memurnikan pil kelas 2, dan pil seperti pil pemulih jiwa kelas 3 hanya dapat dimurnikan setelah mencapai tahap pembentukan inti. Bagi orang seperti Lu Yanran yang berada dalam tahap pemurnian, akan sulit baginya untuk mendapatkan ramuan kelas 3 bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengerjakannya. Berdasarkan hal ini, jelas betapa pentingnya pil pemulih jiwa kelas 3 baginya. Tepat saat Lu Yanran mulai linglung, suara menusuk terdengar dari kejauhan. Dengan suara mendesing, sosok cantik dengan cepat turun ke puncak Lingjiu. Di dalam sekte Qingyun, pemimpin sekte dan setiap tetua memiliki puncak gunung mereka sendiri. Puncak Lingjiu milik tetua Yesuan adalah wilayahnya sendiri. Karena Yesuan biasanya tidak menerima murid, seluruh puncak itu agak sepi. Hanya beberapa murid yang bertanggung jawab atas pakaian, makanan, akomodasi, dan perjalanan Yesuan yang sesekali muncul. Lu Yanran segera melihat orang yang datang berkunjung. Dia melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita dengan sosok anggun dan penampilan yang cantik. Itu tidak lain adalah tetua sekte Qingyun, Lin Qing. Ekspresi Lu Yanran serius. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lin Qing sesuai dengan adat istiadat sekte. Salam, tetua Lin Qing. Lin Qing perlahan turun dari langit. Dia menatap Lu Yanran di depannya dengan bingung. Karena saat ini, Lu Yanran masih mengenakan seragam murid serabutan. Jadi, Lin Qing tidak mengerti. Dia tidak mengerti mengapa tukang ini tidak melakukan apa-apa tetapi malah berjaga di luar aula tetua Yesuan. Sebelum Lin Qing sempat bertanya, Lu Yanran berbicara lebih dulu. Tetua Lin, tolong hentikan. Guru saat ini sedang menyendiri. Dia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Mohon maafkan dia. Setelah mendengar kata-kata Lu Yanran, Lin Qing juga terkejut. Namun, dia segera melihat token tetua di tangan Lu Yanran. Itu adalah token Yesuan. Lin Qing tidak lagi meragukan kata-kata Lu Yanran. Akan tetapi, dia masih sangat terkejut. Yesuan, yang selalu fokus pada kultivasinya sendiri, ternyata mulai menerima murid. Sepertinya situasinya menjadi sedikit buruk. Memikirkan hal ini, suasana hati Lin Qing tidak bisa tidak menjadi suram. Dia bertanya-tanya, mungkinkah Yesuan tahu bahwa dia sedang sekarat, jadi dia memilih seorang murid di menit terakhir untuk mewariskan warisannya. Meskipun dia sedikit kesal, Lin Qing tidak terburu-buru untuk masuk ke aula. Dia masih bisa merasakan jejak fluktuasi yang keluar dari aula. Selain itu, Yesuan memiliki ide untuk meminta Lu Yanran tinggal di sini, jadi dia tentu saja tidak akan menerobos masuk dengan gegabah. Jadi, Lin Qing pergi ke depan aula dan duduk bersila. Sebagai seorang tetua sekte Qingyun, dia tentu saja juga berpartisipasi dalam pertempuran untuk harta surga dan bumi beberapa hari yang lalu. Selama pertempuran itulah Yesuan diracuni oleh orang-orang sekte Suanyin dengan bubuk 5 racun. Lin Qing juga terluka ringan saat mencoba menyelamatkan Yesuan yang dikepung banyak petarung. Namun, lukanya tidak serius dan dia sudah pulih sepenuhnya. Saat ini, Lin Qing tidak tahu bahwa Yesuan telah diracuni oleh bubuk 5 racun, dan dia juga telah diracuni oleh bubuk penghancur tulang lain yang sangat beracun. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia pasti akan putus asa sekarang. Ini karena bubuk penghancur tulang jauh lebih kuat daripada bubuk 5 racun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada penawar untuk bubuk penghancur tulang di seluruh dinasti Qian yang agung. Kedua gadis itu, yang satu tua dan yang satu muda, menunggu di depan aula Yesuan dalam diam. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Tidak ada orang lain yang datang selama waktu ini. Selama waktu ini, Lu Yanran terus mematuhi perintah Yesuan dan tidak meninggalkan bagian depan aula sama sekali. Bagaimanapun, Lu Yanran baru berada di tahap keempat dari tahap pemurnian. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk tidak makan dan minum.
Tanpa memengaruhi fungsi tubuhnya, dia tidak makan selama 2 hari dan tidak ada sebutir nasi pun di dalam perutnya sekarang, itulah sebabnya tubuhnya mulai runtuh. Lin Qing, yang berada di sampingnya, sedang beristirahat dengan mata terpejam. Dia tidak memperhatikan kondisi Lu Yanran. Pada saat ini, gelombang aura yang kuat tiba-tiba datang dari aula tempat Ye Xuan berada. Lin Qing, yang telah duduk bersila dalam meditasi, tiba-tiba membuka matanya. Apakah itu? Sebuah terobosan. Wajah Lin Qing penuh dengan keterkejutan. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan aura yang datang dari aula. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di ranah formasi inti. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan di dalam tubuhnya masih meningkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Keterkejutan di mata Lin Qing tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dia tidak mengerti mengapa Ye Xuan, yang seharusnya terluka parah dan diambang kematian, tiba-tiba memancarkan aura yang begitu kuat. Selain itu, auranya terus tumbuh lebih kuat. Itu jelas merupakan fenomena yang hanya terjadi setelah seseorang menerobos. Tepat ketika Lin Qing merasa dia tidak dapat lebih terkejut lagi, 5 retakan penghalang suara yang pecah dapat terdengar di kejauhan. Itu datang dari puncak lain dari Sekte Qingyun. Jelas bahwa kelima orang ini juga tertarik pada hal-hal menakjubkan yang terjadi di mana Ye Xuan berada. Segera, 5 sosok tiba di dekat Lin Qing. Mereka semua berdiri di udara. Mereka semua menatap aula tempat Ye Xuan berada dengan sangat terkejut. Mereka berenam berdiri di udara. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh para master ranah formasi inti. Kelima orang itu adalah ketua sekte, wakil ketua sekte, dan para tetua sekte Qingyun. Yang di tengah adalah ketua sekte, Wan Sanhai. Beberapa dari mereka mendarat dan mendekati aula tempat Ye Xuan berada. Mereka seperti Lin Ying, penuh dengan keraguan. Mereka juga ingin mencari tahu apa yang terjadi pada Ye Xuan sehingga membuatnya mampu memancarkan aura yang begitu kuat. Pada saat ini, Lu Yanran berdiri di depan aula. Ketika dia melihat anggota sekte tingkat tinggi muncul, dia merasakan tekanan yang kuat. Meskipun tertekan, dia tetap memaksa dirinya untuk menghentikan mereka. Ketua sekte, wakil ketua sekte, dan para tetua, harap tunggu. Tuan masih dalam pengasingan. Mohon jangan ganggu dia. Lu Yanran hanyalah seorang murid pembantu. Butuh keberanian besar untuk bisa mengucapkan kata-kata ini di depan begitu banyak anggota sekte tingkat tinggi. Kata-kata Lu Yanran menarik perhatian para petinggi ini. Ketika mereka melihat pakaian muridnya yang serabutan, mereka semua agak tidak senang. Apa yang baru saja kamu katakan? Wan Sanhai memfokuskan pandangannya padanya dan bertanya dengan dingin. Wan Sanhai menatap Lu Yanran dengan dingin dengan ekspresi tidak senang. Pandangan ini membuat Lu Yanran sangat takut sehingga dia mundur beberapa langkah. Dia tidak menelan setetes air pun selama 2 hari, dan tubuhnya sudah didorong hingga batas maksimal. Sekarang dia sedang ditatap oleh begitu banyak orang penting, dia tidak bisa menahan rasa gugup. Untungnya, orang-orang ini tidak memberikan tekanan apapun pada Lu Yanran. Tubuhnya yang kecil pasti tidak akan mampu menahannya jika mereka melakukannya. Wan Sanhai bereaksi terhadap apa yang baru saja dikatakan Lu Yanran. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah gurumu. Kemudian, tatapannya beralih ke token tetua sekte yang dipegang erat oleh Lu Yanran di tangannya. Kata Ye di atasnya menunjukkan bahwa itu adalah token tetua Ye Xuan. Yang lain bereaksi dengan cepat dan segera memahami situasi saat ini. Tetua Ye telah menerima seorang murid, dan seorang murid pembantu, kan? Semua orang terkejut. Semua orang tahu betul bahwa Ye Xuan, seorang jenius langka dari Sekte Qingyun, tidak pernah repot-repot menerima murid. Biasanya, dia terlalu sibuk dengan kultivasinya sendiri dan jarang memperhatikan orang luar. Ini sangat normal. Bagaimanapun, Ye Xuan masih sangat muda. Hal terpenting baginya saat ini adalah meningkatkan level kultivasinya secepat mungkin. Hanya ketika kultivasinya sendiri mencapai titik terendah, dia perlu mempertimbangkan untuk menerima murid dan mewariskan warisannya. Namun, mengapa Ye Xuan, yang memiliki kepribadian yang begitu unik, tiba-tiba berubah begitu drastis dan menerima seorang tukang sebagai murid? Semua orang tidak sabar untuk mengetahui pikiran Ye Xuan di balik ini. Memikirkan kata-kata Lu Yanran tadi dan melihat token tetua Ye Xuan di tangannya. Mereka semua menyerah pada gagasan untuk menerobos masuk ke aula. Meskipun Lu Yanran hanyalah seorang murid tukang. Sekarang setelah dia memegang token tetua Ye Xuan, dia bisa berbicara untuknya.
Dan setelah tenang, semua orang tidak bisa tidak berbagi pikiran Lin Qing. Semua orang merasa bahwa sangat mungkin Ye Xuan tahu bahwa ia tidak akan hidup lama lagi. Itulah sebabnya ia menerima seorang murid pembantu sebagai muridnya dengan tergesa-gesa. Ia tidak ingin warisannya berakhir. Memikirkan hal ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan sebagian kesedihan mereka bocor melalui ekspresi wajah mereka. Pada saat ini, hati semua orang dipenuhi dengan kebencian terhadap Sekte Suanyin. Jika bukan karena Sekte Suanyin, Tetua Ye Xuan tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Namun, jika Ye Xuan benar-benar diambang kematian, lalu mengapa ada aura yang mirip dengan terobosan yang datang dari aula utama tadi? Meskipun mereka sangat bingung, orang-orang ini masih menunggu di luar aula utama dengan tenang. Tidak peduli apa, selama masih ada fluktuasi aura yang keluar dari aula, itu berarti Ye Xuan masih hidup. 2 jam berlalu, aura yang lebih mencengangkan keluar dari aula. Aura ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Mata semua orang terbelalak. Itu, alam inti sejati. Itu memang alam inti sejati. Aura semacam ini sangat kuat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Ye Xuan? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Mereka tidak dapat mengerti mengapa aula tempat Ye Xuan berada akan memancarkan tekanan yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang berada di alam inti sejati. Di antara alam pembentukan inti ada inti kosong, inti sejati, dan inti emas. Di dalam inti kosong, inti sejati, dan inti emas, ada tahap awal, tengah, dan akhir. Dengan Lu Yanran yang begitu lemah, dia sudah tidak mampu menahan tekanan dari mereka yang berada di alam inti sejati. Tepat ketika dia merasa tubuhnya akan meledak, dia tiba-tiba merasakan tubuh dan pikirannya menjadi ringan. Ternyata Lin Qing lah yang telah bergerak dan membantunya menahan sebagian besar tekanan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pintu aula Ye Xuan. Semua orang ingin mengetahui apa yang telah terjadi pada Ye Xuan yang memungkinkannya untuk melompat ke alam inti sejati. Wajah Lu Yanran juga penuh dengan keterkejutan. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan gurunya. Dia tidak tahu seberapa mengerikan alam inti sejati yang disebut ini. Namun, berdasarkan ekspresi anggota tingkat tinggi Sekte Qingyun di sekitarnya, dia dapat menebak secara kasar bahwa gurunya mungkin telah menerobos ke alam yang sangat menakutkan. Berdasarkan ekspresi Wan Sanhai dan yang lainnya, sangat jelas bahwa ini adalah masalah besar. Mungkin alam inti sejati dapat dilihat sebagai alam yang sangat ahli di seluruh dinasti Qian yang agung. Itu memang benar, selama para ahli alam inti emas tidak ada, para ahli alam inti sejati dapat. Benar-benar membuat dinasti Qian yang agung menjadi kacau balau. Setelah Lu Yanran mengetahuinya, dia menatap aula tanpa berkedip. Dia benar-benar ingin melihat melalui pintu utama sehingga dia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Yang lain sama penasarannya seperti dia dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Untungnya, tidak butuh waktu lama bagi aura yang kuat itu untuk menghilang. Sosok ramping berjalan keluar dari pintu. Dia tampan dan memiliki struktur wajah yang kuat. Ketua Sekte, Wakil Ketua Sekte, Tetua. Orang yang datang adalah Ye Xuan. Penampilannya membuat mata semua orang berbinar. Baru saja, semua orang masih sangat bingung dan menduga bahwa mungkin ada orang lain di aula. Namun, setelah Ye Xuan muncul di depan mata mereka, keraguan semua orang benar-benar hilang. Meskipun mereka masih tidak tahu bagaimana Ye Xuan lolos dari kematian dan mendapat keuntungan dari kemalangan. Ini masih merupakan hal yang baik bagi Sekte Qingyun. Tetua Ye, mengapa Anda? Ketua Sekte, Wan Sanhai, menatap Ye Xuan dengan bingung. Saat ini, dia sangat membutuhkan penjelasan dari Ye Xuan. Itu hanya kesempatan yang beruntung. Saya cukup beruntung untuk mendapat keuntungan dari kemalangan. Ye Xuan tahu bahwa orang-orang ini menginginkan jawaban. Namun, dia tidak bisa membiarkan orang luar tahu bahwa dia memiliki sistem. Mendengar ini, yang lain semua mengangguk diam-diam. Meskipun Ye Xuan tidak menjelaskan lebih lanjut, frasa sederhana, kesempatan beruntung, sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Bagaimanapun, para kultivator tahu bahwa peluang seringkali tidak terduga dan menakjubkan. Ada peluang besar dan kecil. Peluang kecil mungkin hanya harta karun sederhana. Namun, peluang besar seringkali merupakan pencerahan yang dapat menghasilkan peningkatan pesat dalam kultivasi. Singkatnya, Ye Xuan dapat menutupi semuanya dengan kata, peluang.
Di seluruh benua Tianyuan yang luas dan tak terbatas, ada kultivator yang memperoleh peluang dengan berbagai ukuran sepanjang waktu. Para master sekte dan tetua sekte Qingyun semuanya telah memperoleh peluang dengan berbagai ukuran selama proses kultivasi mereka. Oleh karena itu, tidak pantas bagi mereka untuk mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Dari kelihatannya, kesempatan yang diperoleh Ye Xuan kali ini tidaklah kecil. Lagi pula, 2 hari yang lalu, semua orang tahu bahwa Ye Xuan telah diracuni dan kemungkinan akan segera meninggal. Namun, Ye Xuan tidak hanya sembuh total dari racun itu sekarang, tetapi ia juga telah membuat kemajuan besar dalam hal kekuatannya. Mungkinkah Ye Xuan telah memperoleh pil kelas 4 tingkat atas, yang menjadi alasan mengapa ia menemukan kesempatan yang begitu besar? Tidak seorang pun tahu bahwa Ye Xuan telah menelan bubuk pelarut tulang sebelumnya. Oleh karena itu, semua orang berpikir bahwa pil kelas 4 akan mampu menghilangkan bubuk 5 racun dan memberi Ye Xuan peningkatan kekuatan tertentu. Jika mereka mengetahui bahwa Ye Xuan telah meminum pil kelas 7 2 hari yang lalu, semua orang mungkin akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan jatuh ke lantai. Pada saat ini, Wan Sanhai, master sekte dari sekte Qingyun, terbangun dari keterkejutan awalnya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagus sekali. Sekarang sekte Qingyun kita akhirnya mendapatkan ahli alam inti sejati lainnya." Wan Sanhai sangat gembira dengan terobosan Ye Xuan. Sebelumnya, sekte Qingyun hanya memiliki 2 ahli alam inti sejati. Mereka adalah master sekte, Wan Sanhai, dan wakil master sekte. Sekarang setelah ada ahli alam inti sejati lainnya, Ye Xuan, ini pasti akan meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte Qingyun. Suasana di antara para petinggi sekte Qingyun relatif harmonis. Lagi pula, dengan kekuatan seperti mereka, jika para petinggi tidak bersatu, seluruh sekte akan cepat hancur dan digantikan oleh kekuatan eksternal. Oleh karena itu, setelah semua orang memastikan bahwa Ye Xuan telah menerobos ke alam inti sejati, semua orang melangkah maju dan memberi selamat kepadanya. "Selamat, selamat, selamat, rekan Taois Ye, karena berhasil menerobos ke alam inti sejati." Semua orang yang hadir memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Pada saat ini, Lu Yanran berdiri jauh dari mereka. Ketika dia melihat Ye Xuan, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah memberi selamat kepada Ye Xuan, para petinggi sekte Qingyun meninggalkan puncak Lingjiu satu demi satu. Terobosan Ye Xuan telah menyuntikkan gelombang energi ke dalam diri mereka. Bagaimanapun, tidak mudah bagi mereka yang selevel dengan mereka untuk melakukan terobosan. Sekarang setelah ada contoh nyata tepat di depan mereka, motivasi semua orang telah terpicu. Setelah semua orang pergi, tak lama kemudian hanya Ye Xuan dan Lu Yanran yang tersisa di puncak Lingjiu. Dasar murid bodoh. Ye Xuan dapat melihat sekilas bahwa Lu Yanran telah menjaga aula utama tanpa makan atau minum selama 2 hari terakhir. "Kau terlalu bodoh." Dia memarahinya dengan sedikit sakit hati. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Lu Yanran tahu bahwa dia merasa sakit hati padanya, jadi dia segera menundukkan kepalanya. Ye Xuan menerimanya sebagai muridnya terjadi terlalu tiba-tiba, jadi Lu Yanran hanya mengikuti instruksinya selama 2 hari terakhir. Dia sangat takut. Dia takut jika dia membuat sedikit kesalahan, Ye Xuan tidak akan menginginkannya lagi. Dia tahu betul bahwa bakatnya kurang, dan secara teori, dia tidak layak menjadi murid tetua Ye Xuan. Justru karena itulah dia sangat menghargai kesempatan ini. Dia harus menjadi kuat dan membalaskan dendam keluarganya. Ye Xuan berjalan ke sisi Lu Yanran dan mengusap kepalanya dengan tangannya, merasa kasihan padanya. "Jika aku tidak keluar dari pengasingan untuk waktu yang lama, apakah kau akan mati kelaparan di sini?" Ye Xuan tidak tahu apakah harus menyebut Lu Yanran bodoh atau setia. Faktanya, ada makanan dan minuman tidak jauh dari tempat mereka saat ini. Jika Lu Yanran pergi makan sesuatu, meskipun dia harus meninggalkan aula untuk waktu yang singkat, risikonya masih sangat rendah. Ye Xuan berkata, "Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik. Besok, aku akan memberimu kesempatan baru." "Baik, Tuan." Lu Yanran mengangguk dengan panik dan terhuyung pergi. Setelah Lu Yanran pergi, Ye Xuan mengalihkan perhatiannya kembali ke dirinya sendiri. Dia bisa melihat bahwa inti sejati di dalam tubuhnya mengandung energi yang sangat menakutkan. Dia merasa bahwa inti sejatinya seperti planet mini. Pada saat ini, selama dia menginginkannya, dia dapat dengan mudah memobilisasi energi yang menakutkan itu.
Seorang ahli alam inti kosong belaka, jika ditempatkan di bumi, dapat disebut rudal humanoid. Sementara itu, seorang ahli alam inti sejati lebih dari 10 kali lebih kuat daripada seorang ahli alam inti kosong. Apakah ini kehidupan nyata? Yesuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat terkejut melihat betapa menakutkannya dia. Dengan tubuhnya yang mengerikan saat ini, jika dia masih di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang bisa melukainya selain senjata nuklir. Namun, dia tahu betul bahwa ada banyak orang seperti dia di seluruh benua Tianyuan. Dibandingkan dengan master lainnya, dia bukan apa-apa. Bahkan di seluruh dinasti Qian yang agung, Yesuan masih bukan yang terkuat. Namun, dalam keadaan normal, dia seharusnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Di dalam tubuhnya, selain energi inti sejati, ada juga pil ungu yang berputar perlahan. Ini adalah pil nirwana tingkat 7 yang telah dia konsumsi. Setelah mengeluarkan bubuk 5 racun dan bubuk pelarut tulang serta menerobos, hanya sepertujuh dari energi pil nirwana tingkat 7 yang telah dikonsumsi. Sisa energi pil masih tersimpan di tubuhnya. Yesuan dapat merasakan bahwa setelah menyerap semua energi pil, kekuatannya pasti mengalami perubahan yang luar biasa. Orang dari Sekte Suanyin, Yesuan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatannya saat ini lebih dari cukup baginya untuk pergi dan membunuh mereka yang telah mengepung dan menyerangnya beberapa hari yang lalu. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia masih bisa membuat rencana jangka panjang sekarang. Bagaimanapun, dalam dinasti Qian yang agung, kekuatan keseluruhan Sekte Suanyin berada di peringkat kedua. Sekte mereka memiliki master alam inti emas yang bertanggung jawab. Selain itu, Sekte Suanyin seharusnya memiliki lebih dari 20 master alam inti sejati dan alam inti kosong secara keseluruhan. Yesuan sangat jelas tentang fakta bahwa tidak terlalu aman baginya untuk gegabah pergi dan membunuh pihak lain sekarang. Sampai dia mencapai alam inti emas atau bahkan kekuatan penyelesaian alam pembentukan inti, dia tidak bisa terlalu percaya diri. Jika dia masih Yesuan sebelumnya, dia akan memiliki jalan yang panjang sebelum dia bisa mendapatkan kekuatan penyelesaian alam pembentukan inti. Namun, bagi Yesuan, yang memiliki sistem umpan balik 10.000 kali lipat, hari itu tidak terlalu jauh. Dia merasa bahwa dia harus terlebih dahulu mengekstrak semua hadiah yang bisa dia dapatkan dari Lu Yanran, kemudian menerima beberapa murid lagi. Keesokan paginya, Lu Yanran tiba di puncak Lingjiu sangat pagi. Setelah beristirahat dengan baik pada malam sebelumnya, dia akhirnya pulih. Ketika Lu Yanran melangkah ke puncak Lingjiu, wajahnya tampak campur aduk. Dia penuh kegembiraan tetapi juga sedikit gugup. Guru, begitu Lu Yanran tiba di puncak, dia melihat Yesuan sudah menunggunya di halaman. Dia buru-buru membungkuk padanya. Sekarang setelah kamu menjadi muridku, kamu tidak perlu mengenakan jenis pakaian yang dikenakan murid tukang. Kamu bisa pergi ke sekolah kanton nanti dan mendapatkan satu set pakaian khusus untuk murid pribadi. Yesuan melihat pakaian polos Lu Yanran dan segera mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menggantinya. Sesuai perintahmu, Guru, kata Lu Yanran patuh. Di Sekte Qingyun, murid dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi, ada murid tukang, murid luar, murid dalam, dan murid pribadi. Murid dari berbagai tingkatan juga memiliki pakaian yang berbeda. Mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan senyum dan mengangguk. Dia segera berbicara lagi. Hari ini, aku akan membuka meridianmu dan menuangkan kebijaksanaan ke dalam tubuhmu. Kata-kata Yesuan yang tampaknya biasa saja mengejutkan Lu Yanran. Tubuh Lu Yanran tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai gemetar di detik berikutnya. Apakah yang dikatakan guru itu benar? Apakah dia benar-benar akan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuhku? Meskipun kekuatannya lemah, dia tentu saja tidak bodoh. Setelah dia menyelesaikan kultivasinya untuk hari itu, dia akan pergi ke tempat penyimpanan kitab suci di dalam sekte untuk membaca buku. Dia telah menghabiskan hampir seluruh waktunya di sana sebagai murid tukang. Karena itulah Lu Yanran tahu persis apa arti kekuatan spiritual yang dituangkan ke dalam tubuh. Dalam istilah awam, seorang kultivator dengan basis kultivasi yang tinggi akan memberikan basis kultivasi mereka kepada beberapa kultivator yang lebih lemah. Dengan kata lain, itu berarti bahwa kekuatan spiritual yang telah mereka kembangkan dengan susah payah dapat diberikan kepada orang lain secara gratis. Secara umum, kekuatan spiritual setelah tercerahkan akan hilang sepenuhnya, dan kultivator awal
Dengan basis kultivasi yang tinggi hanya akan dapat mengisi kembali sebagian dari kekuatan spiritual mereka yang hilang ini melalui kultivasi di masa mendatang. Itu adalah konsep yang murni altruistik, dan hampir tidak ada kultivator yang benar-benar memilih untuk melakukannya. Bagaimanapun, bagi para kultivator, waktu sangatlah berharga. Kultivasi dalam tubuh mereka diperoleh melalui kerja keras. Kecuali jika seseorang itu bodoh, jika tidak seorang pun akan memberikan kultivasi mereka kepada orang lain secara cuma-cuma. Bahkan jika mereka adalah saudara-saudara, sangat jarang kekuatan spiritual diinfuskan ke dalam tubuh orang lain. Dalam keadaan normal, hanya kultivator yang berada dalam situasi putus asa dan tahu bahwa mereka akan hancur yang akan memberikan kekuatan spiritual mereka kepada orang yang mereka cintai atau kepada orang yang sangat penting. Tidak peduli apapun, pemberian ini adalah bantuan yang besar, hampir setara dengan membesarkan seseorang sejak mereka masih bayi. Justru karena inilah Lu Yanran merasa sangat terkejut. Dia benar-benar tercengang dan tidak bisa berpikir jernih. Infus kekuatan spiritual, jika Yesuan benar-benar melakukan ini, kekuatannya akan sangat meningkat. Bahkan jika bakatnya rata-rata, kultivasinya masih akan mengalami perubahan yang luar biasa setelah itu. Guru, untuk sesaat, suara Lu Yanran tercekat oleh isak tangis, dan matanya memerah saat dia menyembunyikannya. Yesuan memperlakukannya dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa membalasnya? Selain itu sudah cukup menjadi berkah untuk menjadi disiplin pribadinya. Apa yang telah dia lakukan sehingga pantas mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa darinya? Tidak peduli apa yang kamu lakukan sebelumnya, sekarang kamu adalah muridku, kamu tentu tidak akan diperlakukan dengan buruk. Yesuan berkata dengan tenang. Di mata orang luar, penanaman energi spiritual adalah hal buruk yang tidak memberikan manfaat pribadi apapun. Pada dasarnya, tidak ada kultivator yang akan memilih untuk melakukannya. Namun, bagi Yesuan, ini sepenuhnya bermanfaat dan tanpa bahaya. Bagaimanapun, ia memiliki sistem umpan balik murid. Setiap kekuatan spiritual yang diajarkannya akan dikembalikan pada kelipatan terendah. Semakin banyak murid yang diterimanya, semakin tinggi jumlah umpan balik yang akan diterimanya. Singkatnya, ia tidak akan dirugikan. Tentu saja, Yesuan tidak akan menerima murid secara acak karena hal ini. Meskipun ia tidak menghargai bakat, ia tetap mementingkan karakter muridnya. Ikuti aku. Yesuan menatap Lu Yanran dengan acuh tak acuh dan kemudian berjalan ke aula. Ya, guru. Lu Yanran menahan air matanya yang akan jatuh dan mengikuti Yesuan dengan wajah penuh rasa terima kasih. Sejak orang tuanya meninggal, tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan begitu baik. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan guru yang begitu baik dalam hidupnya. Segera, Lu Yanran datang ke aula, masih di belakang Yesuan. Aula itu sangat luas, ada 5 atau 6 futon di dalamnya. Disinilah Yesuan biasanya menyendiri. Kemudian, atas isyarat Yesuan, Lu Yanran mendatangi futon dan duduk perlahan. Yesuan duduk di belakangnya. Pada saat yang sama, beberapa baris kata muncul di bidang penglihatan Yesuan. Tentu saja, tidak ada seorang pun selain dia yang bisa melihat font virtual ini. Nilai pemahaman, 234. Nilai tulang bawaan, 25. Tubuh kendama, belum diaktifkan, dapat diaktifkan dengan rumput pedang bintang. Inilah fungsi dari sistem umpan balik murid. Dia dapat melihat dengan jelas bakat muridnya. Bakat yang disebut ini mengacu pada nilai pemahaman dan nilai tulang bawaan sang kultivator. Nilai pemahaman, dalam istilah awam, adalah pemahaman kultivator tentang langit dan bumi. Semakin tinggi pemahamannya, semakin tinggi pula pemahaman sang kultivator. Dengan demikian, kecepatan kultivasi mereka akan sangat cepat. Tidak hanya itu, tetapi juga akan sangat membantu pemahaman kultivator selanjutnya tentang kekuatan, seperti niat pedang. Kultivator dengan pemahaman yang buruk harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami kekuatan langit dan bumi, dan tingkat keberhasilan mereka akan tetap sangat rendah. Nilai tulang bawaan, mengacu pada fisik seorang kultivator. Bagaimanapun, setiap orang memiliki fisik yang berbeda. Beberapa kultivator secara alami sangat ramah terhadap energi spiritual langit dan bumi. Dengan bantuan sistem, mereka dapat berkultivasi 2 kali lebih banyak daripada yang lain dengan setengah energi. Kultivator lain mungkin harus menghabiskan 3 hingga 4 tahun untuk menerobos, tetapi mereka hanya membutuhkan beberapa bulan untuk melakukannya. Tulang dan nilai pemahamanmu cukup rata-rata.
Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru saat melihat ini. Tidak heran Lu Yanran bekerja sangat keras. Kultivasinya saat ini hanya pada tahap keempat dari keadaan penyempurnaan. Ketika Ye Xuan melihat fisik khusus Lu Yanran, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Agaknya, mengaktifkan tubuh kendama akan sangat meningkatkan nilai tulang Lu Yanran. Tampaknya dia perlu menghabiskan waktu untuk menemukan rumput bintang pedang ini. Lagi pula, setelah Lu Yanran mengaktifkan konstitusi khususnya, dia juga dapat menerima beberapa poin umpan balik. Abaikan konsentrasi dan benamkan energi spiritualmu di masa sekarang. Tepat saat wajah Lu Yanran dipenuhi dengan kegugupan, suara Ye Xuan terdengar. Lu Yanran buru-buru menutup matanya. Seluruh esensi, ki, dan rohnya langsung berkumpul bersama, perlahan menyerap energi spiritual yang mengalir antara surga dan bumi ke dalam dirinya. Berdengung. Detik berikutnya, telapak tangan Ye Xuan tiba-tiba menekan punggung Lu Yanran. Ki spiritual melonjak keluar dari tubuhnya dan perlahan mengalir ke intinya. Apakah kekuatan Tuan begitu mengerikan? Ketika Lu Yanran merasakan kekuatan besar ini, dia hampir tidak bisa menenangkan dirinya. Cepat kendalikan pikiranmu dan pahami kekuatanku dengan saksama. Serap semuanya. Tepat saat Lu Yanran mulai linglung, suara Ye Xuan terdengar lagi. Matanya sedikit malu sebelum dia dengan cepat menstabilkan pikirannya. Namun, karena celah antara alam mereka terlalu besar, Ye Xuan terpaksa memperlambat kecepatan transmisi kekuatan spiritualnya. Bagaimanapun, meridian Lu Yanran terlalu lemah. Jika terlalu banyak kekuatan spiritual yang ditransfer kepadanya sekaligus, sangat mungkin meridiannya akan rusak. Saat dia mentransmisikan kekuatan spiritual ini, Ye Xuan juga memperhatikan kondisi Lu Yanran. Bagaimanapun, infus kekuatan spiritual bukanlah masalah kecil. Dia harus terus-menerus mengendalikan kecepatan transmisinya. Ini terkait erat dengan kondisi Lu Yanran. Jika meridiannya jenuh, maka dia harus mengurangi kecepatannya. Tentu saja, bahkan jika Lu Yanran dapat sepenuhnya menahan kekuatannya, dia tidak dapat secara membabi buta mengeluarkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya. Bagaimanapun, dia tidak dapat memastikan kelipatan pasti dari umpan balik sistem. Meskipun kemungkinan kelipatan yang tinggi sangat rendah, jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi bencana bagi Ye Xuan. Alasannya sangat sederhana. Jika Lu Yanran menahan semua kekuatan Ye Xuan dan tiba-tiba menerima ratusan atau bahkan ribuan kali umpan balik, meridian Ye Xuan saat ini pasti tidak akan mampu menerimanya. Bahkan jika Ye Xuan nyaris tidak mampu melewati kekuatan yang mengerikan ini, meridiannya masih akan sangat menderita, dan itu mungkin akan memengaruhi fondasinya di masa depan. Satu murid ini tidak cukup. Aku harus menerima lebih banyak murid. Ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan mereka masing-masing. Dengan waktu yang cukup, aku pasti akan menerobos dengan sangat cepat. Ye Xuan terus mentransfer kekuatan spiritualnya ke Lu Yanran sambil memikirkan hal ini dengan serius. Jika dia mengairi semua muridnya dengan kekuatan spiritualnya, bahkan jika dia menerima tingkat umpan balik yang tinggi, dia akan dapat dengan mudah menahan kekuatan itu dan tidak merusak fondasinya. Lagi pula, jika dia memiliki sedikit murid, bahkan jika jumlahnya banyak, itu masih dalam batas toleransinya. Selain itu, dia juga bisa menemukan lebih banyak murid untuk membantunya. Dengan begitu, dia akan bisa membuat banyak terobosan dalam waktu yang sangat singkat, dan masa depannya akan terjamin. Dengan kekuatan spiritual Ye Xuan yang melonjak, Lu Yanran segera menembus kultivasinya. Setelah menjadi seorang kultivator, alam pertama yang akan dihadapi adalah alam pemurnian. Di benua Tianyuan yang luas dan tak terbatas, setiap orang memiliki kibawaan di tubuh mereka, tetapi lokasinya tidak jelas. Jika seseorang ingin menjadi seorang kultivator sejati, ia harus menemukan kibawaan dalam tubuhnya, lalu perlahan-lahan mengedarkannya ke seluruh tubuhnya sesuai dengan teknik sirkulasi kultivasi. Setelah melakukan teknik sirkulasi kultivasi, kibawaan dalam tubuh kultivator akan berangsur-angsur bertambah kuat. Ini kemudian akan berkembang menjadi kekuatan bawaan yang lebih kuat, yang kemudian akan memperkuat meridian dan daging kultivator. Keadaan penyempurnaan dibagi menjadi 10 tahap. Setiap kali seorang kultivator menembus tahap kecil, kekuatan ki dan tenaga dalam tubuhnya akan berlipat ganda, dan fisiknya juga akan diperkuat. Ketika inti dan meridian kultivator dipenuhi dengan kekuatan ki mereka, itu berarti kultivasi kultivator telah menembus ke tahap ke-10 dari keadaan penyempurnaan. Jika seorang kultivator pada tingkat seperti itu berada di bumi,
mereka akan memiliki kekuatan yang mirip dengan Transformer. Mereka akan mampu menghancurkan sebuah bangunan kecil hanya dengan tangan kosong. Ketika energi memenuhi inti seorang kultivator, kekuatan spiritual mereka akan sepenuhnya menembus meridian mereka. Sejak saat itu, kultivator akan mampu merasakan kekuatan spiritual yang ada di antara langit dan bumi. Dengan demikian, dengan menggunakan metode kultivasi yang diajarkan oleh sekte tersebut, kekuatan spiritual antara langit dan bumi akan diserap ke dalam inti seseorang. Keadaan ini disebut keadaan transformasi Ki. Dibandingkan dengan kekuatan transformasi Ki sebelumnya, kekuatan spiritual yang mengalir antara langit dan bumi tidak diragukan lagi berada pada tingkat yang lebih tinggi, dan memiliki efek yang lebih kuat pada fisik kultivator. Setelah menyerap cukup banyak kekuatan spiritual langit dan bumi, seseorang bahkan dapat memperluas ruang di inti seseorang. Keadaan transformasi Ki juga memiliki 10 alam. Alam Yesuan saat ini adalah alam inti sejati. Kekuatan dalam tubuhnya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada kekuatan spiritual langit dan bumi, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia mentransfer kekuatannya ke Lu Yanran. Kecepatan terobosan alam yang dia katalis dalam dirinya tidak dapat dibayangkan. Tahap keempat dari keadaan penyempurnaan. Tahap kelima, tahap keenam, Lu Yanran merasa kultivasinya sedang mengalami beberapa terobosan gila. Yang terpenting adalah bahwa kekuatan yang diperolehnya sama sekali tidak dangkal dan tidak berpengaruh pada fondasinya. Alasannya sangat sederhana. Ketika Lu Yanran berhasil melewati tahap minor, Yesuan akan dengan hati-hati memampatkan kekuatan di tubuhnya dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menstabilkan fondasinya. Untuk sesaat, hati Lu Yanran dipenuhi rasa syukur. Di seluruh sekte Qingyun, guru kultivator mana yang akan melakukan hal seperti itu? Lupakan sekte Qingyun, dia telah membaca kisah-kisah tentang para kultivator di buku-buku kuno dan belum pernah bertemu dengan guru yang tidak mementingkan diri sendiri seperti itu sebelumnya. Namun, mungkin juga dia tidak memiliki terlalu banyak pengalaman dan belum melihat segala macam hal, tetapi apapun yang terjadi, hatinya masih dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Yesuan. Setelah aku membalas dendam untuk keluargaku, aku akan melayani guruku selama sisa hidupku. Gadis muda ini, yang berada di puncak hidupnya, diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Yesuan tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Yanran, tetapi dia sangat serius untuk mentransfer kekuatannya sendiri kepadanya. Segera, Lu Yanran menerobos dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tahap ketujuh dari keadaan penyempurnaan. Tahap ke-8, tahap ke-9, tahap ke-10. Ketika kekuatan Qi mengalir melalui Lu Yanran, meridiannya langsung terbuka. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kekuatan spiritual mengalir antara langit dan bumi. Yesuan langsung meningkatkan kecepatan transmisi kekuatan spiritual. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengarahkan kekuatan dalam tubuh Lu Yanran, perlahan-lahan mengalirkannya dan menyerap kekuatan spiritual yang mengalir antara langit dan bumi melalui dirinya. Tahap pertama dari keadaan transformasi Qi. Tahap kedua dari keadaan transformasi Qi. Tahap ketiga dari keadaan transformasi Qi. Yang satu sangat serius dalam mentransmisikan kekuatan spiritualnya, sementara yang lain sangat serius dalam menyempurnakan kekuatan spiritual yang pertama. Pasangan ini sama sekali tidak memperhatikan berlalunya waktu. Ketika Lu Yanran memasuki tahap ke-8 dari keadaan transformasi Qi, kecepatan terobosannya juga perlahan melambat. Yesuan juga memperhatikan perubahan itu. Jelas bahwa infus kekuatan spiritual akan mencapai batasnya. Tentu saja, ini terkait dengan tulang Lu Yanran. Jika tulang Lu Yanran lebih kuat, dia mungkin dapat menerima lebih banyak kekuatan. Segera, setelah kultivasi Lu Yanran memasuki tahap ke-9 dari keadaan transformasi Qi, Yesuan menghentikan transmisi kekuatan. Jika dia terus mentransfer kekuatannya, Lu Yanran secara alami akan menerobos lagi, tetapi ini akan merusak fondasinya dan memengaruhi meridiannya. Meskipun dia menginginkan lebih banyak poin umpan balik, dia tidak akan merusak masa depan muridnya karena hal ini. Lu Yanran perlahan membuka matanya. Setelah merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, matanya menjadi sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menerobos dari tahap keempat dari kondisi latihan kekuatan ke tahap ke-9 dari kondisi transformasi Qi. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Dia merasa seperti dia benar-benar dapat mengalahkan ratusan klon dari dirinya sebelumnya tanpa berkeringat. Yang terpenting, kultivasinya tidak hanya telah menyeberang ke tahap ke-9 dari kondisi transformasi Qi,
tetapi fondasinya juga sangat stabil tanpa sedikit pun kelemahan. Hal terpenting baginya untuk dilakukan sekarang adalah membiasakan diri sepenuhnya dengan kekuatan di tubuhnya. Namun, karena fondasinya sangat stabil, Lu Yanran hanya perlu menghabiskan beberapa hari untuk sepenuhnya memahami kekuatan di tubuhnya. Ding, karena tuan rumah telah mentransfer kekuatan kultivasi kepada muridnya selama sebulan, dia telah menerima umpan balik 15 kali lipat. Pukulan kritis. Selamat, tuan rumah telah memperoleh kultivasi selama 450 hari. Suara sistem tiba-tiba terdengar di benak Yesuan. Gemuruh. Dalam sekejap, kekuatan yang terkandung dalam inti Yesuan meroket. Dia sekarang hanya setengah langkah lagi dari tahap tengah dari keadaan inti sejati. Sangat menyenangkan untuk curang. Kecepatan kultivasi saya menembus sangat menakjubkan. Yesuan memperhatikan perubahan pada tubuhnya, dan matanya tidak bisa tidak bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tidak bisa menahan senyum. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya perlu menghabiskan waktu sejenak untuk sepenuhnya memahami tingkat kekuatan barunya. Dengan kultivasi selama 450 hari, setelah dikurangi kerugian sebulan dari transmisi kekuatan, dia telah mendapat untung dengan kultivasi tambahan selama 420 hari. Hanya dengan satu transmisi kekuatan spiritual, dia telah memperoleh kultivasi selama lebih dari setahun. Saya tidak menyangka bahwa kultivasi selama 400 hari tidak akan dapat membantu saya mencapai keadaan berikutnya. Semakin jauh saya melangkah, semakin sulit bagi saya untuk menerobos. Memikirkan hal ini, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pada kondisinya saat ini, satu hari kultivasi yang diperoleh melalui sistem setara dengan satu hari kultivasi yang diperoleh dari pelatihan tertutup. Karena perbedaan kondisi, jumlah kultivasi yang diperoleh juga berbeda. Bagaimanapun, meskipun jumlah kultivasi yang dilakukan dalam satu hari sama, kultivasi kondisi transformasi Ki dan kondisi esensi sejati sama sekali berbeda. Sebagai contoh, jika Lu Yanran ingin mencapai tahap ke-9 dari keadaan transformasi Ki, ia akan membutuhkan setidaknya 6 hingga 7 tahun untuk menerobos dengan usahanya sendiri. Namun, dengan transfer kekuatan spiritual Yesuan, ia hanya perlu menghabiskan waktu sebulan untuk mencapai keadaan esensi sejati. Mulai sekarang, aku akan mengairi kekuatan spiritualmu setiap bulan. Yesuan berdiri dan berkata kepada Lu Yanran. Sekarang setelah ia merasakan manisnya infus kekuatan spiritual, bagaimana ia bisa melewatkan kesempatan ini? Selain itu, jika ia menerima 2 murid dan mengairi kekuatan spiritualnya sekali, ia akan dapat segera memasuki tahap tengah dari keadaan esensi sejati. Apa? Lu Yanran, yang masih berusaha mengendalikan kekuatan barunya, tercengang. Infus kekuatan spiritual sebulan sekali. Apakah guru serius? Lu Yanran ketakutan. Metode Yesuan mengejutkannya. Apakah itu pil pemulih jiwa kelas 3 atau infus kekuatan spiritual ini? Ia telah sepenuhnya melampaui harapannya. Lu Yanran memang berfantasi tentang suatu hari menjadi murid seorang kultivator guru. Namun, dia tidak pernah berani membayangkan bahwa dia akan menerima perlakuan seperti itu. Kata-kata Yesuan hampir membuatnya takut. Infus kekuatan spiritual sebulan sekali. Bahkan ayahnya sendiri tidak akan pernah begitu baik padanya, kan? Guru, untuk sesaat, mata Lu Yanran tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. 2 aliran air mata bening mengalir di wajah cantiknya. Kamu tidak perlu begitu tersentuh. Jika kamu mengendurkan kultivasimu karena ini, kamu tidak akan dapat menikmati perlakuan seperti itu di masa depan. Yesuan menatap Lu Yanran, yang terharu hingga menangis, dan berbicara perlahan. Namun, dia sendiri agak tidak berdaya. Bagaimanapun, dia bukanlah orang suci yang tidak mementingkan diri sendiri. Menanamkan Lu Yanran dengan kultivasinya sendiri hanya untuk mendapatkan poin umpan balik dari sistem. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak akan menguntungkannya. Tentu saja, dia juga tahu apa yang diwakili oleh infus energi spiritual di benua Tianyuan. Biasanya, tidak ada ayah yang akan melakukan ini bahkan untuk anak mereka sendiri. Bagaimanapun, kultivasi yang hilang karena infus bersifat permanen. Itu hanya dapat dipulihkan melalui kultivasi dari awal. Di benua Tianyuan, yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat berkuasa. Tidak ada kultivator yang akan menyumbangkan kultivasi mereka tanpa pamrih. Metode Yesuan tidak diragukan lagi telah melampaui hubungan guru-murid biasa. Bahkan pasangan, mungkin tidak akan pernah bersikap begitu baik satu sama lain.
Hanya satu suntikan kekuatan spiritual saja sudah sangat menyentuh Lu Yanran, apalagi suntikan bulanan di masa mendatang. Bam! Lu Yanran tiba-tiba berlutut di depan Ye Xuan, menekan dahinya yang putih bersih dengan keras ke tanah. Saya memahami kebaikan hati guru, dan saya pasti akan mengingat kebaikan hati guru setelah saya terlahir kembali. Saya pasti akan melayani guru dengan baik selama sisa hidup saya. Tubuh Lu Yanran sedikit gemetar saat mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan tekad. Selain orang tuanya, dia tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh siapapun sebelumnya. Kisah Lu Yanran sangat tragis. Dia dulunya tinggal di desa pegunungan kecil dan tidak memiliki kekhawatiran dalam hidup. Namun, suatu hari, bandit tiba-tiba menyerang desanya. Para bandit dengan kejam membantai seluruh desa. Dia adalah salah satu yang beruntung selamat. Setelah melalui semua jenis kesulitan, dia akhirnya bergabung dengan Sekte King Yun dan menjadi murid tukang. Namun, karena dia tidak memiliki pendukung yang baik di sekte tersebut, dan karena dia memiliki konstitusi yang kuat, Lu Yanran menjadi sasaran tatapan jijik dan intimidasi yang tak ada habisnya. Meskipun dia tampak tidak terlalu peduli di permukaan, dia merasa sangat dirugikan di dalam hatinya. Setiap malam ketika dia tertidur, dia akan menderita sendirian. Lu Yanran telah bersumpah saat itu bahwa dia akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi murid seorang senior dengan kultivasi yang tinggi. Dia akan belajar cara membunuh para bandit itu. Namun, dia tahu betul bahwa kemampuan bawaannya sangat biasa-biasa saja. Hampir mustahil baginya untuk menjadi murid seorang senior di sekte tersebut. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia hanya akan menjadi murid tukang selama sisa hidupnya, dia bertemu Ye Xuan. Ye Xuan seperti seberkas cahaya, menyinari kecerahan ke dalam kehidupannya yang gelap dan membawanya keluar dari cangkangnya. Gadis bodoh, jangan berlutut ketika kamu melihat guru lagi di masa depan. Ye Xuan mengulurkan tangan dan dengan lembut mengangkat Lu Yanran. Sebuah kekuatan lembut segera membantunya berdiri, dan bahkan suara Ye Xuan menjadi lembut. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu, guru. Lu Yanran menyeka air mata di wajahnya dan berkata kepada Ye Xuan, Ada apa? Mendengar ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat pandangannya dan menatap Lu Yanran dengan bingung. Nama asliku bukan Lu Yanran. Nama asliku adalah Yue. Lu Yanran mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di benaknya. Jelas dalam hati Lu Yanran bahwa Ye Xuan sudah menjadi orang yang layak mendapatkan kepercayaan penuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengungkapkan rahasia yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Mata Ye Xuan perlahan berubah dingin. Dia tidak pernah menyangka muridnya memiliki latar belakang yang tragis seperti itu. Lu Yanran tinggal di desa pegunungan kecil yang biasa. Sebagian besar penduduk desa adalah orang-orang biasa yang belum pernah berlatih sebelumnya. Hanya ada beberapa kultivator yang berlatih di tahap transformasi Qi, tetapi inti mereka hanya berada di tahap ketiga atau keempat. Nama-nama penduduk desa sederhana dan polos. Saat itu, nama Lu Yanran adalah Yue. Meskipun penduduk desa tidak memiliki banyak uang, mereka masih mandiri. Semua keluarga cukup bahagia. Namun, kedamaian ini hancur suatu hari oleh sekelompok bandit yang muncul entah dari mana. Para bandit ini merampok seluruh desa dan membawa pergi semua gadis muda dan cantik. Saat itu, Lu Yanran baru berusia 10 tahun. Karena dia dan ayahnya sedang menebang kayu bakar di gunung yang tidak jauh dari desa, dia cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka ini. Ketika mereka kembali ke desa, para bandit telah membantai semua orang. Penduduk desa yang selamat telah pergi, dan desa itu menjadi lautan darah. Mereka mengira para bandit tidak akan kembali. Mereka tidak menyangka para bandit akan kembali lagi setelah beristirahat sebentar. Mereka tidak hanya merampok uang dan makanan penduduk desa, tetapi mereka bahkan membantai semua orang yang bisa mereka tangkap. Membayar dengan harga nyawa ayahnya, Lu Yanran melarikan diri ke hutan Netherworld. Hutan Netherworld dipenuhi dengan segala macam binatang buas yang kuat, jadi para bandit tidak mengejarnya ke sana. Lu Yanran beruntung bisa selamat. Namun, orang tua Lu Yanran tidak seberuntung itu dan terbunuh di tangan para bandit. Lu Yanran menyaksikan semua ini dengan mata kepalanya sendiri dari hutan. Orang bisa membayangkan betapa sakit hatinya saat itu. Sampai sekarang, Lu Yanran masih samar-samar mengingat kata-kata terakhir ayahnya sebelum meninggal. Yue, kamu harus terus hidup. Jangan balas dendam. Selama kamu menjalani kehidupan yang baik, ayah dan ibu bisa mati tanpa penyesalan.
Namun, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam orang tuanya? Saat itu, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Dia belum melangkah ke jalur kultivasi. Ayahnya tentu saja tidak ingin dia membalas dendam dan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Mungkin itu adalah berkah Tuhan bahwa meskipun hutan Netherworld dipenuhi dengan binatang iblis yang kuat, Lu Yanran telah melewatinya tanpa masalah. Setelah Lu Yanran meninggalkan hutan Netherworld, dia berhasil memasuki Sekte Qingyun secara kebetulan. Pada awalnya, dengan bakat dan kemampuan bawaan Lu Yanran, dia tidak dapat menjadi murid sekte tersebut. Pada saat itu, manajer yang bertugas menerima murid telah melihat pakaian Lu Yanran yang compang camping dan noda darah di wajahnya dan tidak dapat menahan rasa simpati. Itu juga karena ini bahwa Lu Yanran berhasil menjadi murid tukang sekte Qingyun. Setelah Lu Yanran menceritakan kisahnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam kenangan kecelakaan saat itu. Dia jatuh ke dalam suasana hati yang sangat sedih. Sudah 2 tahun sejak orang tuanya meninggal secara tragis di tangan para bandit. Setiap malam, saat suasana hening, dia akan memimpikannya kematian tragis orang tuanya. Bayangan desa itu akan muncul di benaknya tanpa diminta, seperti mimpi buruk. Selama 2 tahun ini, Lu Yanran tidak punya seorang pun untuk diajak bicara tentang hal itu. Hanya dia yang bisa menjilati luka yang tertinggal dalam ingatannya. Namun, hari ini, dia telah bertemu dengan orang yang paling baik di dunia ini baginya. Dia mencintainya sama seperti mencintai orang tuanya. Yue, saat air mata menggenang di mata Lu Yanran, sebuah tangan yang lebar dan hangat mendarat di bahunya. Kamu pernah menjadi Yue, dan kamu akan tetap menjadi Yue di masa depan. Kamu adalah muridku. Tidak peduli kesulitan apa yang kamu hadapi, tidak perlu menyembunyikan namamu. Bukankah mereka hanya bandit gunung belaka? Aku akan menemanimu menemui mereka sekarang. Kamu dapat secara pribadi membalaskan dendam desa dan orang tuamu. Wajah Lu Yanran yang berlinang air mata perlahan terangkat. Mendengar kata-kata Yesuan yang mendominasi dan melihat wajahnya yang tampan, dia merasakan kehangatan di hatinya. Pada saat inilah keluhan di hati Yue tidak bisa lagi ditahan. Air matanya mulai jatuh seperti tetesan air hujan. Sebelum hari ini, dia hanya bisa menahan keluhannya sendiri dan memaksakan senyum di depan orang lain. Namun, sejak saat itu, dia memiliki seseorang untuk diajak bicara, seorang guru yang seperti keluarga. Guru, aku. Yue melemparkan dirinya ke pelukan Yesuan, air matanya jatuh. Seperti hujan, Yesuan dengan lembut menepuk kepala Yue. Telapak tangannya mengandung kekuatan hangat, perlahan menenangkan emosi Yue. Gadis kecil ini baru berusia 12 tahun, tetapi dia memendam kebencian yang mendalam dari seluruh desa dan orang tuanya di dalam dirinya. Hidup memang sulit baginya. Itu juga karena kekuatan spiritual Yesuan yang membuat Yue benar-benar percaya padanya dan memberitahunya rahasianya. Tentu saja, bagi Yesuan, Yue juga seseorang yang sangat istimewa. Bagaimanapun, dia adalah murid pertamanya. Bagaimana dia bisa tega melihat muridnya menderita keluhan seperti itu? Terlebih lagi, ini adalah perseteruan berdarah yang melibatkan orang tuanya. Mungkin para bandit itu sangat ganas jika dibandingkan dengan orang biasa, tetapi di mata Yesuan, mereka hanyalah semut kecil. Dalam 3 hari, kita akan berangkat. Melihat suasana hati Yue perlahan-lahan menjadi tenang, Yesuan berbicara. Baik, Tuan. Yue mengangguk patuh. Kemudian, Yesuan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk dahi Yue. Dalam sekejap, metode kultivasi inti dan teknik bela diri yang terkait dengan Sekte Qingyun memasuki pikiran Yue. Ding, karena teknik bela diri tingkat menengah tingkat hitam, teknik pedang badai, yang telah diberikan tuan rumah kepada muridnya, serangan kritis umpan balik 10 kali lipat secara acak telah diperoleh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memperoleh teknik bela diri tingkat hitam tingkat tinggi, tebasan badai angin. Ding. Berkat teknik bela diri tingkat hitam tingkat menengah, teknik pedang benteng, yang diberikan tuan rumah kepada muridnya, umpan balik serangan kritis acak 20 kali lipat telah diperoleh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memperoleh teknik bela diri tingkat hitam tingkat tinggi, pertahanan pedang 3 kaki. Ding, berkat teknik bela diri tingkat hitam tingkat tinggi, seni roh pedang, yang diberikan tuan rumah kepada muridnya, umpan balik serangan kritis acak 100 kali lipat telah diperoleh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena memperoleh teknik bela diri tingkat tanah tingkat rendah, teknik petir pertahanan pedang.
Suara sistem terdengar di benak Ye Xuan. Seni bela diri yang diajarkan Ye Xuan kepada Yue melambangkan kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, dan metode kultivasi inti sekte tersebut. Yang terpenting, ini melambangkan level tertinggi seni bela diri Ye Xuan. Di seluruh benua Tianyuan, baik itu seni bela diri atau metode kultivasi, dari tingkat rendah hingga tinggi, semuanya dibagi menjadi tingkatan tingkat kuning, tingkat hitam, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat suci, dan tingkat kaisar. Setiap tingkatan kemudian dibagi menjadi tingkat atas, tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Umpan balik teknik bela diri sebelumnya bukanlah hal yang aneh, tetapi Ye Xuan terkejut karena salah satu umpan balik itu begitu kuat sehingga memungkinkannya untuk secara langsung memperoleh metode kultivasi tingkat bumi tingkat rendah. Seperti yang diketahui semua orang, dengan syarat bakat dan kemampuan bawaan yang sama, semakin tinggi peringkat metode kultivasi yang digunakan seseorang, semakin cepat pula kecepatan kultivasinya. Ye Xuan telah memberikan beberapa seni bela diri kepada Yue. Karena jenis seni bela diri yang diajarkannya sudah mendapat umpan balik, tidak ada umpan balik untuk seni bela diri yang diajarkannya nanti. Selain itu, seni bela diri yang diajarkan Ye Xuan setelahnya sebagian besar adalah seni bela diri tingkat kuning. Meskipun kualitasnya tidak tinggi, seni bela diri itu sangat cocok untuk para kultivator tingkat transformasi Qi untuk berlatih. Hanya ketika alam Yue menembus ke tingkat esensi sejati atau tingkat roh ungu yang lebih tinggi, dia dapat benar-benar melepaskan kekuatan seni bela diri tingkat hitam. Aku akan memberimu beberapa pil lagi. Tepat saat Yue sedang memikirkan seni bela diri dan teknik baru yang telah dipelajarinya, suara Ye Xuan terdengar lagi. Dia merentangkan telapak tangannya, dan 3 pil tiba-tiba muncul di dalamnya. Karena dia telah memberinya pil pemulih jiwa tingkat 3, kali ini Ye Xuan memilih pil dengan atribut lain. Salah satu pil itu disebut pil esensi sejati. Itu adalah pil langka yang dapat membantu para kultivator memadatkan esensi sejati di inti mereka. Itu dianggap sebagai pil pelengkap bernilai tinggi. Pil kedua disebut pil racun. Pil itu berisi racun mematikan yang dapat merusak bala bantuan seorang kultivator. Pil itu paling baik digunakan untuk menghadapi musuh pada tahap esensi sejati. Pil lainnya disebut pil pemecah tahap. Itu adalah pil yang digunakan oleh para kultivator tahap transformasi Qi puncak untuk memasuki tahap esensi sejati. Detik berikutnya, 3 pil di tangan Ye Xuan berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di telapak tangan Yue. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan muridnya pil esensi sejati kelas 1, tuan rumah telah menerima serangan kritis umpan balik 3 kali lipat. Selamat, tuan rumah telah menerima pil pemurnian tubuh kelas 1. Ding! Karena tuan rumah telah menghadiahkan muridnya pil racun kelas 1, ia telah menerima serangan kritis umpan balik 5 kali lipat secara acak. Selamat, tuan rumah telah menerima pil racun hitam kelas 1. Ding! Karena tuan rumah telah menghadiahkan muridnya pil pemecah keadaan kelas 1, ia telah menerima serangan kritis umpan balik 10 kali lipat secara acak. Selamat, tuan rumah telah menerima pil pemecah energi kelas 2. Jelas bahwa serangan kritis umpan balik dari pemberian pil sangat biasa. Yah, Yue, kamu belum memiliki cincin penyimpanan, kan? Aku akan memberimu milikku. Ye Xuan menatap Yue saat ia meraih sakunya dan berbicara. Tuan, ini bukan. Mendengar ini, Yue hendak menolak. Bagaimanapun, cincin penyimpanan sangatlah berharga. Bahkan sebagai seorang tetua sekte Qingyun, Ye Xuan hanya memiliki 1 cincin. Bagaimana mungkin dia memberikannya padanya? Namun, Ye Xuan tidak memberi Yue kesempatan untuk menolak. Cincin penyimpanan di tangan Ye Xuan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di tangan Yue. Tentu saja, sebagian besar barang di cincin penyimpanan asli telah dipindahkan ke ruang penyimpanan sistem. Yang tersisa di dalamnya hanyalah pil dan beberapa barang yang tidak dia butuhkan. Ini juga merupakan eksperimen yang dilakukan Ye Xuan. Dia berencana untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan serangan umpan balik kritis dengan memberikan cincin penyimpanan kepada muridnya. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan muridnya cincin penyimpanan 350 kaki kubik, Anda akan menerima umpan balik serangan kritis 5 kali lipat secara acak. Selamat, tuan rumah telah memperoleh cincin penyimpanan 1765 kaki kubik. Suara sistem kembali terngiang di benak Ye Xuan. Ye Xuan buru-buru membuka ruang penyimpanan yang baru diperolehnya tetapi melihat tidak ada pil di sana.
Dia sedang berpikir apakah menaruh beberapa pil di ruang penyimpanan sebagai hadiah akan memberinya serangan kritis yang sesuai, tetapi dia tidak menyangka sistem itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mencoba. Sekarang setelah aku memberimu metode kultivasi dan beberapa teknik bela diri, yang kau butuhkan sekarang hanyalah senjata. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu pedang Qingyun. Ye Xuan melambaikan lengan bajunya, dan pedang Qingyun yang dipenuhi dengan ki pedang tajam tiba-tiba muncul di udara. Pedang Qingyun ini telah berada di sisiku selama 5 tahun. Itu adalah artefak spiritual tingkat tinggi yang kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, itu milikmu. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan mengetuknya dengan lembut. Pedang Qingyun mekar dengan ki pedang tajam, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di depan Yue. Tuan, aku, melihat ini, kelopak mata Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Menghadapi tuannya, yang sangat memanjakannya dan tidak menyembunyikan apapun darinya, dia tahu bahwa tidak ada kata-kata terima kasih yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sikap Ye Xuan dalam memberikan pengetahuan tidak tergoyahkan. Dia hanya bisa memilih untuk menerimanya. Meskipun kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih di dalam hatinya, dia akan menggunakan tindakannya sendiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tuannya. Ding! Karena tuan rumah menghadiahkan pedang Qingyun artefak spiritual tingkat tinggi kepada muridnya, serangan kritis umpan balik acak 102 kali lipat diperoleh. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh pedang jiwa es cahaya dingin, artefak spiritual tingkat rendah. Suara sistem terdengar di benak Ye Xuan. Pedang panjang yang diisi dengan kekuatan sedingin es muncul di ruang penyimpanan sistem. Itu sebenarnya artefak spiritual. Mendengar ini, mata Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Senjata ajaib jauh lebih kuat daripada ki spiritual, dan itu juga akan membantunya berkembang lebih jauh. Di benua Tianyuan, senjata seorang kultivator bisa memiliki tingkatan kelas roh, kelas sihir, kelas mistik, atau kelas orang suci. Tingkatan setiap senjata dibagi menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Meskipun pedang jiwa es cahaya dingin yang diperolehnya hanyalah senjata sihir kelas bawah, kekuatannya jauh lebih unggul daripada senjata roh kelas atas. Ye Xuan ingin mendapatkan senjata dengan pertahanan yang kuat, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki senjata pertahanan, jadi dia hanya bisa menunggu. Baiklah, Yue, pergilah ke kantor administrasi sekte sekarang dan kumpulkan pakaian untuk murid pribadi sepertimu. Setelah menyelesaikan semuanya, kamu dapat pindah ke puncak Lingjiu. Jika kamu mengalami masalah kultivasi, kamu dapat datang dan berkonsultasi denganku kapan saja. Dalam 3 hari, kita akan berangkat. Yang tidak diketahui Yue adalah bahwa Ye Xuan ingin menggunakan 3 hari ini untuk mempersiapkan hadiah khusus untuknya.